Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi pada pertemuan ketiga, yaitu tentang kebutuhan dalam sebuah perangkat lunak. Pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan sebuah metode-metode untuk menganalisa atau mengetahui struktur dalam SDLC, di mana beberapa banyak pertanyaan, ya diantaranya yang saya rangkum dari beberapa pertanyaan, haruskah sebuah SDLC ini kita terapkan dalam dalam membangun sebuah manajemen rekayasa perangkat lunak? Yang pasti jawabannya wajib, ya, secara tanpa kita sadari. Ya, artinya kalaupun kita ingin membuat program ataupun membuat aplikasi, tentu kita mempunyai sebuah konsep. Nah, konsep itu yang disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Ketika kita ingin membuat sebuah perangkat lunak, saya pastikan siapapun orangnya pasti akan secara tidak sadar melakukan sebuah pola SDLC. Bedanya, ketika kalian sudah memanajemen atau melaksanakan sebuah perkuliahan, kalian ada sebuah pengetahuan atau teoritis tentang SDLC itu sendiri. Tetapi kebanyakan ketika seorang membuat programmer secara otodidak, ya, secara tidak sadar, dia akan melakukan sebuah sistem SDLC. Nah, tentunya dalam sebuah SDLC itu sebuah kebutuhan yang secara tidak sadar akan kita lakukan ketika kita ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak. Tentunya bagi kalian yang melaksanakan perkuliahan, tentu ada ilmunya atau pengetahuan yang kalian dapatkan ketika menghadapi proses SDLC, berbeda dengan seseorang yang membuat program secara otodidak. Ya, artinya tidak knowledge-nya, pengetahuannya tidak terstruktur. Mereka hanya goalnya saja, yang penting program jadi. Nah, itu permasalahan yang banyak dihadapi ketika ada trouble atau permasalahan, maka akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahannya bila tidak dikaji lebih jauh tentang SDLC yang sudah diterapkan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan perangkat lunak. Dalam sebuah kebutuhan perangkat lunak itu apa saja sih yang diperlukan dalam membangun sebuah perangkat lunak? Yang pasti, kita akan membutuhkan yang namanya rekayasa kebutuhan. Kebutuhan untuk suatu sistem adalah deskripsi tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem berupa layanan yang diberikan dan kendala dalam operasinya. Berarti, kebutuhan ini mengartikan adalah sebuah deskripsi atau penjelasan dalam sebuah sistem. Nah, jangan sampai dalam mata kuliah ini kita tidak tahu nih arti sistem itu apa. Ya, sistem itu adalah sebuah alur yang harus dilewati step by step atau proses yang harus dilewati dari proses input sebuah data hingga mengalami proses sehingga menghasilkan sebuah output. Nah, perjalanan data tersebut disebut dengan sebuah sistem. Ya, jadinya sistem ini bagi yang belum familiar dengan kata sistem adalah perjalanan sebuah dokumen dari mulai input, proses, hingga menghasilkan sebuah output. Sama seperti sebuah sistem, misalkan kita ingin menghasilkan atau misalkan kita ingin mengetahui jawaban dari luas sebuah persegi panjang. Tentu akan mengalami sebuah sistem di mana ada input dari beberapa variabel yang harus kita inputin seperti lebar dan juga tinggi, lalu masukkan ke sebuah rumus, lalu menghasilkan sebuah output dan juga hasil. Nah, proses untuk mendapatkan hasil itu disebut dengan pergerakan sebuah sistem. Jadinya kebutuhan untuk sebuah sistem ini adalah mendeskripsikan tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem. Nah, sistem ini luas sekali, ya, dalam arti dalam sebuah perangkat lunak kita bisa dan sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan pertama, sistem apa saja yang sudah ada diterapkan dalam sebuah rekayasa perangkat lunak tergantung dari permintaan dari sebuah klien. Misalkan sistem penjualan beli online, bisa juga sistem peminjaman kredit, sistem penggajian, ya, sistem SISPO, penerimaan mahasiswa baru,
lalu sistem ujian online. Nah, tentu sistem ini sangat banyak sekali kriterianya, tergantung dari deskripsi apa yang akan kita dapatkan dari sebuah klien. Nah, kebutuhan ini mencerminkan kebutuhan pelanggan untuk sistem yang melalui tujuan tertentu seperti mengontrol perangkat, menempatkan pesanan, dan mencari informasi. Tentunya kebutuhan ini adalah sesuatu yang dapat mewakili sebuah sistem agar dapat melayani sebuah tujuan tertentu. Misalkan dari sistem informasi penggajian. Ya, dengan adanya kebutuhan sistem informasi penggajian, karyawan tujuannya adalah untuk merekapitulasi penggajian karyawan secara otomatis. Dan juga secara sistem harus bisa mengontrol perangkat itu sendiri. Dan juga bisa menempatkan pesanan, artinya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan ketika ada sebuah penggajian antara staf dan juga direktur, tentu berbeda dalam segi nilai nominal. Mungkin dari segi manajemen, kita ingin menempatkan pesanan bila karyawan misalkan menempatkan gajinya secara UMR. Tetapi untuk direktur ya, atau kepala bagian di atas dari UMR, tentu harus sesuai dengan pesanan ataupun kriteria yang kita inginkan, dan juga mencari informasi. Dapat mencari informasi terhadap kebutuhan sebuah perangkat lunak. Lalu proses mencari tahu, menganalisa, lalu mendokumentasikan serta memberikan layanan, dan kendala ini disebut dengan rekayasa kebutuhan atau requirement engineering. Nah, tentunya dalam hal ini tentunya sangat luas sekali dalam hal rekayasa kebutuhan. Ya, kita harus mencari tahu ya tentang sistem apa yang akan kita buat, sistem apa yang akan kita jalankan, sistem apa yang akan kita proses, lalu menganalisa alur dari sistem tersebut berjalannya, lalu kita mendokumentasikan step by step dari informasi apa yang sudah kita dapatkan, serta memeriksa layanan atau hasil dari dokumentasi yang kita buat, apakah sudah sesuai atau belum, dan mencari kendala. Ya, nah ini langkah tersebut bisa disebut dengan rekayasa kebutuhan atau requirement engineering. Rekayasa kebutuhan harus disesuaikan dengan kebutuhan proses, proyek, produk, dan orang-orang yang melakukan pekerjaan. Jadinya, rekayasa kebutuhan ini benar-benar memaksimalkan dari aspek internal ya maupun eksternal yang akan mengolah data pada sebuah sistem tersebut. Artinya, kita harus benar-benar berfokus terhadap pemakai dari sebuah sistem yang akan kita kembangkan. Dari mulai prosesnya, siapa yang menggunakan, lalu manajemen proyek apa yang akan dibangun, lalu produk apa yang akan dikembangkan, serta user siapa yang boleh mengakses dalam sebuah sistem tersebut. Adapun jenis kebutuhan, yang pertama dari kebutuhan pengguna. Ya, adalah pernyataan dalam bahasa alami ditambah diagram. Dari layanan apa yang diharapkan sistem untuk diberikan kepada pengguna sistem dan kendala di mana ia harus beroperasi. Jadinya untuk kebutuhan pengguna mengacu kepada user. Ya, user itu sendiri adalah orang yang menggunakan sebuah sistem sehingga dapat diharapkan ketika seorang tersebut menggunakan sistem, maka output yang diharapkan bisa sesuai dengan keinginan si user. Tentunya dalam hal ini perlu adanya komunikasi antara sang sistem analis dan juga customer. Lalu setelah kita mengetahui untuk kebutuhan pengguna apa saja, data apa saja yang akan diakses, lalu data apa saja yang akan diinput, lalu data apa saja yang akan dihasilkan atau direportkan dalam sebuah sistem. Nah, tentu ini akan mengacu kepada kebutuhan si pengguna. Untuk apa sebenarnya user ini menggunakan sistem yang akan kita kembangkan? Selanjutnya, untuk kebutuhan sistem ini sendiri adalah deskripsi yang lebih rinci tentang fungsi, layanan, dan kendala operasional sistem perangkat lunak. Dokumen kebutuhan sistem kadang-kadang disebut spesifikasi fungsional, harus mendefinisikan secara tepat apa yang akan diimplementasikan. Ini mungkin menjadi bagian dari kontrak antara pembeli sistem dan pengembang perangkat lunak.
Nah, setelah kita mengetahui kegunaan user apa saja, untuk kebutuhan sistem ini dibangun berdasarkan dari kebutuhan si pengguna. Jauh lebih spesifikasi lagi. Ya, artinya dari sebuah pengguna lebih terperinci lagi alur yang akan dijelaskan. Misalkan kebutuhan sistem. Ketika kebutuhan pengguna, anggap aja ada sebuah aplikasi yang sudah familiar, misalnya ojek online misalkan. Nah, tentu dari kebutuhan penggunanya, bagaimana user atau seorang dapat memesan ojek dimanapun dia berada tanpa harus berjalan kaki menuju ke pangkalan. Dan juga kebutuhannya si user ini dapat mengetahui estimasi harga yang ditetapkan. Lalu secara kebutuhan sistem lebih diterperincikan lagi dari fungsi, layanan, dan kendala operasi. Dari si user memesan sebuah ojek online hingga mengalami proses data tersebut di-share di berbagai user hingga menemukan driver yang notabene ada beberapa kriteria ya yang menjadi pilihan sistem, mungkin diambil berdasarkan dari jarak yang terdekat dari si user ataupun dari misalkan ada yang dekat, paling dekat ada 3 driver, mungkin ada kriteria selanjutnya yaitu adalah driver yang memiliki bintang yang lebih baik. Artinya dalam segi kebutuhan lebih dispesifikasikan lagi untuk kebutuhan si pengguna. Nah, ini adalah kebutuhan dari si sistem. Jadinya ada berapa sub-sub kebutuhan atau memfiltrasi antara kebutuhan pengguna dengan kebutuhan sistem. Tentunya saling menunjang antara kebutuhan pengguna dan juga kebutuhan sistem. Lalu aktivitas atau kegiatan pada rekayasa kebutuhan, diantaranya ada 7 ya. Ada mungkin beberapa pertanyaan apakah di antara 7 ini boleh mengalami perubahan susunan gitu ya. Tentu saja jawabannya tidak dianjurkan untuk merubah susunan dalam proses kegiatan aktivitas pada rekayasa kebutuhan. Mungkin seperti kita menjalankan untuk bagi yang beragama muslim ada rukunnya. Nah, gitu ya. Ada rukun yang harus dijalankan. Maka ada beberapa yang terakhir selalu dikatakan tertib. Nah, itu ya. Jadinya sama seperti rekayasa kebutuhan bahwa setiap step by step tidak dapat dipindahkan kecuali dengan catatan ada beberapa informasi sekiranya yang kurang, misalkan dalam melakukan elaborasi atau pengamatan yang lebih cepat pada tahap nomor 3. Setelah kita sudah memvalidasi ternyata ada yang kurang. Ya, baru ketemu nih permasalahan yang terjadi selanjutnya. Maka kita boleh langsung mengembalikan step 6 ini ke elaborasi. Nah, elaborasi tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam validasi lagi, harus mengalami negosiasi lagi, lalu kita kaji lagi spesifikasinya apakah ada penambahan sebuah spesifikasi perangkat, lalu kita validasi ulang. Nah, tentu dalam aktivitas pada rekayasa kebutuhan tidak dapat dibolak-balik, tetapi boleh dikembalikan pada urutan tertentu dan kembali diurutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, ini kurang lebih ada 7 aktivitas dalam rekayasa kebutuhan. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan atau inception, lalu pengenalan lanjutan, elicitation, lalu ada elaborasi, lalu ada negosiasi, lalu ada spesifikasi, validasi, dan juga manajemen kebutuhan. Kita akan menerangkan lebih lanjut tentang 7 poin tersebut. Nah, ada pengenalan masalah, adanya namanya inception. Pada proyek perangkat lunak dimulai ketika kebutuhan bisnis atau pasar dan layanan baru telah diidentifikasi atau ditemukan permasalahannya. Menetapkan pemahaman dasar tentang masalah, siapa yang menginginkan solusi, sifatnya solusi, serta keefektifan komunikasi dan kolaborasi antara stakeholder dengan tim perangkat lunak. Nah, yang kita ketahui sebelumnya ya, munculnya sebuah ojek online tentu ada yang namanya permasalahan. Ya, permasalahan yang pertama adalah di mana untuk transportasi publik pada saat itu mengandalkan seperti transportasi bersifat massal seperti transportasi angkutan umum, kereta api, ya bahkan bis gitu ya, sehingga memerlukan waktu yang lama
ketika kita memiliki mobilitas yang tinggi seperti itu. Nah, itu permasalahan. Ya. Nah, kira-kira kebutuhannya apa saja nih? Kebutuhan bisnisnya. Ternyata setelah dikaji, ada yang namanya sebuah peluang bisnis. Di antaranya di mana sebuah perusahaan perangkat lunak membangun sebuah aplikasi ojek berbasis online dengan kemungkinan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan seseorang yang memiliki mobilitas yang tinggi serta dapat mengakomodir gitu ya segala sesuatunya yang bersifat privasi. Artinya tidak menggunakan kendaraan secara umum. Nah, setelah itu kita harus memahami permasalahan dasarnya itu apa tentang masalahnya. Ya, siapa yang menginginkan solusi. Nah, tentunya solusinya dari masyarakat yang ingin ya secara individu melakukan mobilitas tinggi. Ya, diharapkan yang tidak mempunyai mobil bisa menggunakan aplikasi ojol yang bersifat mobil, ataupun yang ingin cepat ya langsung menuju ke stasiun ataupun menuju ke halte-halte bus tujuan dengan menggunakan motor. Nah, tentunya harus menimbangkan tentang kolaborasi antar stakeholder. Ya, stakeholder ini adalah sebuah kolaborasi yang dilakukan dari perusahaan pihak kedua. Yang kita ketahui misalkan dulu untuk pembayaran bisa melakukan kalau misalkan ada yang namanya GoPay gitu ya. Lalu bisa menggunakan yang namanya Shopee Pay segala macam. Nah, mungkin payment itu yang dilakukan seperti yang dinamakan stakeholder ya atau pihak kedua. Nah, lalu setelah kita mengetahui secara umum permasalahan yang terjadi, maka ada pengenalan lebih lanjut atau disebut dengan elicitation. Bagian penting dari elicitation adalah untuk menetapkan tujuan bisnis. Nah, kira-kira dari pangkat lunak yang akan kita terapkan pada sebuah bisnis, itu kira-kira tujuannya apa? Ya, masalah yang sering dijumpai, lingkungan permasalahan tentang batasan sistem tidak jelas, atau tidak rinci dan membingungkan permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman, lalu permasalahan yang berkaitan dengan kestabilan. Artinya masalah yang sering dijumpai ketika masyarakat ingin memesan ojek online itu apa? Ya, permasalahannya mungkin beberapa kriteria secara umum general karena aplikasi ini masih belum berjalan. Tentu ketika makanya kita sering sekali menemukan software mengalami perubahan versi. Anggap aja ada software versi 1.0 atau versi 1.0. Lalu ada versi 1.2, versi 1.3 dan selanjutnya. Artinya memang suatu hal yang sangat biasa sistem itu mengalami kendalaan perubahan setelah diterapkan pada sebuah layanan bisnis atau sudah dapat diakses oleh orang lain. Jadi, ketika kita membuat sebuah perangkat lunak dan ketika ada perubahan dalam perangkat lunak sendiri, memang bisa dinilai sebuah hal yang wajar. Makanya beberapa aplikasi bisa tampil ataupun bisa update dalam segala bidang. Nah, oleh sebab itu, setelah kita mengenal lebih lanjut, kita harus tahu dulu masalah yang sering dijumpai secara general. Secara umum, ya, setelah jalan baru kita lebih mengetahui permasalahan secara spesifikasi lagi. Ya, ini secara umum. Ya, kira-kira apa saja permasalahan secara umum? Ya, mungkin satu permasalahan secara umum. Pada saat itu, ketika driver ojeknya jarang, kita agak sulit untuk menemukan driver pada saat itu, tentunya. Yang kedua, memakan waktu yang lama. Ya, ketika pada saat itu yang mendaftar sebagai ojol sangat sedikit. Nah, yang ketiga permasalahannya adalah tidak sinkronnya antara biaya ya ataupun biaya yang diberikan oleh sebuah perusahaan terlalu kecil terhadap estimasi yang ada di lapangan. Nah, mungkin itu masalah ya yang sering dijumpai ataupun umum yang dihadapi. Lalu pada kegiatan aktivitas pada tahap pengenalan lebih lanjut adalah kebutuhan penemuan. Adalah proses pengumpulan informasi tentang sistem yang diperlukan dan sistem yang ada. Kita bisa melakukan filterisasi pengguna dan kebutuhan sistem. Sumber informasi selama tahapan penemuan kebutuhan termasuk dokumentasi, stakeholder, dan spesifikasi sistem.
Nah, tentunya dalam kebutuhan ini kita benar-benar merincikan ya dalam sebuah sistem yang sudah ada, sistem ojek sebelumnya yang sudah ada. Lalu kita filtrasi mana yang baik kita ambil, yang buruk kita buang dari segi pengguna maupun dari segi pengguna user ataupun pengguna si Gojek, dan juga kebutuhan sistem apa yang perlu kita kembangkan, yang kita inginkan seperti apa. Nah, semua sumber informasi ya kita dokumentasikan. Artinya kita simpan dalam beberapa poin, termaksud nanti kebutuhan untuk berkomunikasi dengan stakeholder atau pihak kedua untuk mengembangkan perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Lalu ada klasifikasi kebutuhan dan organisasi. Nah, tentunya kegiatan ini mengumpulkan kebutuhan yang tidak terstruktur dan kebutuhan kelompok yang bersifat koheren. Cara pengelompokan kebutuhan menggunakan model arsitektur sistem untuk mengidentifikasi subsistem dan untuk menghubungkan kebutuhan dengan masing-masing subsistem. Nah, untuk klasifikasi kebutuhan berdasarkan organisasi, contohnya seperti Grab ya, maka kita perlu yang namanya instansi dari pihak kedua untuk mengembangkan ataupun bergabung bersama mitra Grab. Dalam arti ada GrabFood. Nah, GrabFood ini tidak mungkin berjalan kalau tidak ada toko-toko ataupun ruko-ruko makanan yang bekerjasama dengan GrabFood. Oleh sebab itu, dalam klasifikasi kebutuhan ini sangat bersifat koheren, ya. Artinya pada model-model ini kita menghubungkan antara sistem penjualan yang ada di mitra UMKM, kita gabungkan dengan sistem yang ada di GrabFood. Nah, tentu ini sebagai contoh klasifikasi kebutuhan dan organisasi. Lalu kebutuhan prioritas dan negosiasi. Kegiatan ini diberikan untuk memprioritaskan kebutuhan dan menemukan cara untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi. Misalkan kira-kira dalam aplikasi ini prioritas yang kita butuhkan itu apa saja. Dalam sebuah aplikasi Gojek ya tentu yang kita prioritaskan adalah misalkan Gojek itu sendiri, lalu ada Gokar ya, mungkin ada, lalu ada lagi mungkin ada beberapa yang kurang diprioritaskan tapi tetap menjadi sebuah andalan dari aplikasi tersebut. Nah, tentu ada menyelesaikan sebuah konflik. Ya, misalkan konfliknya driver tidak kunjung datang ketika kita melakukan pesanan. Lalu paket yang kita kirimkan tidak kunjung diterima oleh penjual. Nah, tentunya ada sebuah negosiasi dalam menyelesaikan sebuah konflik, ada sebuah sistem sendiri. Bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah baik online maupun offline. Lalu elaborasi yaitu pemahaman secara cermat ya, lebih cermat lagi. Elaborasi dilakukan dengan cara membuat dan penyempurnaan skenario pengguna yang menggambarkan bagaimana penggunaan akhir dan aktor lain yang berinteraksi dengan sistem. Ya, elaborasi ini dilakukan setelah pengenalan lebih lanjut ini sudah kita dapatkan. Lalu kita kaji lebih dalam lagi poin-poin yang lebih penting lagi terhadap sebuah user pengguna, baik pun seperti pengguna Gojek dan juga mitra Gojek. Kita kaji lebih rinci lagi hingga proses sistemnya yang berlangsung akan seperti apa, hingga akhir yang akan dicapai oleh si pengguna itu apa. Pengguna ini dalam arti konsumen ya. Misalkan ketika kita menggunakan Gojek, hasil akhirnya adalah sampai di tujuan dengan selamat. Ketika user GoFood dapat memesan makanan hingga makanan sampai dengan baik ke konsumen. Nah, tentu ini dalam tahap elaborasi harus memeriksa kembali alur yang sudah kita temukan pada tahap pengenalan lanjut. Nah, konflik yang terjadi antara pelanggan, pengguna, dan stakeholder harus didamaikan dengan pendekatan yang bersifat interaksi untuk menemukan skala prioritas kebutuhan, nilai biaya risiko masing-masing. Nah, negosiasi ini adalah istilah untuk berkomunikasi antara pelanggan, ya, pengguna, dan juga stakeholder, di mana kita butuh negosiasi untuk kemudahan kita agar dalam sebuah sub eksternal dapat kita masukkan atau kita hubungkan dalam sebuah aplikasi perangkat lunak kita. Maka tahap negosiasi ini sangat penting sekali. Ya, misalkan terhadap mitra UMKM, bagaimana
mitra GrabFood misalnya bernegosiasi kira-kira layanan apa aja yang akan diberikan, fasilitas apa aja yang mereka dapatkan, agar mereka tertarik bisa bergabung dengan perangkat lunak yang kita kembangkan. Nah, tentunya penting sekali dalam hal negosiasi ini untuk menghubungkan antara sub-sub pengguna agar masuk ke dalam perangkat lunak yang kita kembangkan. Pada tahap spesifikasi kebutuhan adalah proses menuliskan kebutuhan pengguna dan kemudian ke dalam dokumen kebutuhan. Lalu spesifikasi dapat berupa dokumen tertulis, model grafis, model matematika formal, kumpulan skenario, pengguna sistem, prototipe, atau komunikasi semuanya. Kebutuhan pengguna menggambarkan kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional sehingga dapat dimengerti oleh pengguna sistem, perilaku eksternal dari sistem. Dokumen kebutuhan tidak boleh menyertakan rincian arsitektur dan desain sistem. Nah, jadinya ketika kita akan mengembangkan sebuah spesifikasi lagi, dari informasi yang kita dapatkan, maka semuanya akan kita gambarkan, boleh dalam bentuk tertulis, boleh terbentuk dalam model grafis, ataupun model matematika format, ataupun kumpulan skenario. Biasanya terbentuk dalam sebuah prototype. Nah, artinya spesifikasi ini artinya coret-coretan lah. Ya, coret-coretan dari alur yang sudah kita dapatkan informasi sebelumnya. Yang sebelumnya informasi hanya berupa narasi dan deskripsi, pada spesifikasi ini sudah berbentuk file ataupun sudah berbentuk sebuah prototype sehingga dapat mudah dipahami ataupun dimengerti oleh programmer. Jadinya awalnya hanya berbau narasi ataupun berbau deskripsi, ya hanya berupa cerita alur panjang, lalu kita godok menjadi sebuah spesifikasi ataupun gambaran yang lebih terperinci menggambarkan dari sebuah deskripsi. Gitu ya. Sama aja kayak orang mendefinisikan sebuah gajah. Gajah adalah sebuah binatang yang memiliki badan yang besar, telinga yang sangat lebar, hidung yang sangat panjang, di mana mereka makan gini, sangat panjang sekali deskripsinya. Dan ketika masuk ke spesifikasi, kita cukup menggambarkan sebuah binatang gajah ya sedang memakan rumput. Itu sudah mewakili dari narasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu spesifikasi bahasa. Bahasa alami telah digunakan untuk menentukan kebutuhan perangkat lunak sejak awal RPL bersifat ekspensif, intuitif, dan universal. Jadinya bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah rekayasa perangkat lunak ini tentu bersifat universal, artinya dapat dipahami oleh programmer baik secara lokal maupun programmer internasional. Artinya bahasa yang digunakan ini dapat dipahami lintas bahasa tanpa kita harus mengerti bahasa itu sendiri. Artinya setelah kita membuatkan sebuah spesifikasi dari sebuah perangkat lunak yang kita susun, tentunya spesifikasi ini dapat dipahami baik programmer yang notabene bisa dibilang tidak bisa bahasa Indonesia, ataupun programmer luar negeri maupun dalam negeri, ketika melihat spesifikasi kita rancang dapat memahami dan juga dapat mengerti. Itulah sebabnya harus bersifat ekspensif, intuitif, dan universal. Paduan sederhana, buatlah format standar dan pastikan bahwa semua definisi kebutuhan memenuhi format tersebut. Gunakan bahasa secara konsisten, gunakan penjelasan teks tebal dan warna untuk memilih bagian penting dari kebutuhan. Jangan berasumsi bahwa pembaca memahami bahasa RPL. Sebisa mungkin harus mencoba mengaitkan alasan dengan setiap kebutuhan pengguna. Nah, ini adalah paduan sederhana dalam membuat sebuah dokumentasi yang bersifat dokumen ya. Yang bersifat dokumen artinya mempoin-poinkan inti dari sebuah proses yang sudah kita tangkap sebelumnya. Lalu pada spesifikasi struktur ya, bahasa alami secara penulisan kebutuhan, di mana kebebasan penulisan terbatas dan semua kebutuhan ditulis dengan cara standar. Ya, untuk menentukan kebutuhan fungsional, misalkan deskripsi fungsi atau entitas yang ditentukan. Penjelasan tentang input dari mana asalnya, tentang output kemana tujuannya, informasi yang diperlukan untuk perhitungan, ya lalu menjelaskan tentang tindakan, penjelasan tentang efek samping dari operasional. Tentunya ini lebih spesifikasi yang terstruktur atau jalannya aplikasi perangkat lunak yang akan kita jalankan mulai dari input, proses, hingga output lebih dispesifikasikan dalam bentuk struktural. Lalu pada
Pada tahap validasi adalah proses pengecekan ya yang benar-benar menentukan sistem yang diinginkan oleh pengguna. Perlu divalidasi kembali terhadap dokumentasi yang sudah kita buat sebelumnya. Semua kebutuhan perangkat lunak telah dinyatakan dengan jelas bahwa perangkat lunak yang akan kita kembangkan sudah dapat disampaikan dengan baik dalam bentuk dokumentasi. Lalu ada inkonsistensi, klien kesalahan telah terdeteksi dan diperbaiki, bahwa ada beberapa kesalahan sistem yang harusnya tidak kita gunakan tetapi masih kita pakai, lalu kita koreksi hingga benar-benar alur tersebut jauh lebih memudahkan. Produk kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk proses proyek dan produk. Tentu produk kerja yang sudah kita tetapkan sebelumnya sudah sesuai atas permintaan si klien. Nah, ini adalah sebuah validasi, ini sangat penting sekali ya. Ibaratnya kalau misalkan produk barang QC, ketika sebuah mobil sudah dirakit dari ban segala macam hingga bodi, maka harus di QC apakah mobil ini bisa bekerja dengan baik. Setelah di QC kita akan menemukan kembali apakah ada permasalahan yang akan dihadapi setelah kita akan membangun sebuah perangkat lunak itu sendiri. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam validasi yaitu pemeriksaan validitas. Suatu sistem diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu dan dapat mengidentifikasi fungsi tambahan. Artinya, bila ada fungsi-fungsi yang belum tercover, sistem tersebut bisa mengcover dari sistem-sistem yang belum ada sebelumnya. Ya, lalu ada pemeriksaan konsisten. Kebutuhan dalam dokumen tidak boleh bertentangan, artinya tidak ada batasan yang bertentangan atau deskripsi yang berbeda antara fungsi sistem yang sama. Artinya dari dokumentasi harus sesuai dengan hasil akhir yang akan nanti dibuat. Tidak ada perbedaan antara file dokumentasi dengan hasil perangkat lunak yang akan dikembangkan. Maka adanya yang namanya konsisten. Pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pastikan kebutuhan yang untuk mendefinisikan sebuah perangkat lunak sudah terpenuhi secara keseluruhan ya, agar dapat langsung diolah menjadi sebuah dokumentasi yang lengkap dan dapat digunakan untuk pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Jadinya pastikan nih untuk dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam sebuah sistem. Kalau Gojek kan seperti data pribadi, lalu ada bukti transaksi, ada bukti perjalanan, lalu ada rekap si ojol itu sendiri, lalu proses penarikan uang si ojol. Nah, itu adalah dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan agar nanti berjalan dengan baik. Pemeriksaan realisme. Dengan menggunakan pengetahuan tentang teknologi yang ada, kebutuhan harus diperiksa untuk memastikan bahwa mereka benar-benar dapat diimplementasikan. Nah, secara secara realisasi ya, maka kita perlu memeriksa ya secara keseluruhan apakah sudah benar ya. Tentunya dengan berbagai macam metode pemeriksaan perangkat lunak itu sendiri. Lalu ada variability. Kebutuhan sistem harus selalu ditulis sehingga dapat diverifikasi. Artinya menulis rangkaian tes yang dapat menunjukkan bahwa sistem yang dikirimkan memenuhi kebutuhan ditentukan. Nah, variability tentunya melalui tahap-tahap yang namanya disebut dengan bisa menggunakan white box, bisa menggunakan black box untuk memverifiability dari sistem perangkat lunak yang telah kita kembangkan. Lalu ada manajemen kebutuhan ya, record management adalah serangkaian kegiatan yang membantu tim proyek untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan melacak kebutuhan-kebutuhan dan melacak perubahan terhadap kebutuhan saat proyek berlangsung. Nah, ketika sudah manajemen proyek ini sudah berjalan, ya, maka yang saya bilang pasti ada beberapa hal yang mengalami perubahan. Kenapa ada beberapa perubahan yang akan dialami dalam pengembangan sebuah perangkat lunak? Di antaranya, lingkungan bisnis dan teknis sistem selalu berubah setelah instalasi. Lalu pengguna sistem bukan orang yang sama. Sistem besar biasanya memiliki komunitas pengguna yang beragam. Artinya ketika program ini sudah di-launching, maka kita butuh yang namanya requirement management, yaitu kebutuhan tambahan yang akan kita dapatkan informasinya setelah aplikasi ini sudah berjalan. Tentunya banyak sekali peraturan yang dapat berubah mulai dari SK Menteri ya, atau perubahan dari negara itu sendiri mengatur tentang sebuah kebijakan atau privasi dapat juga menjadi faktor
ya bahwa terjadi perubahan dalam sebuah requirement management. Lalu sistem orang yang bukan yang sama, tentunya orang yang berbeda-beda. Ya tentunya ada kalangan usia, kalangan jenis kelamin, kalangan golongan, segala macam yang menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga dijamin pasti akan ada perubahan setelah aplikasi ini diluncurkan. Lalu kebutuhan perancangan manajemen pada tahap perancangan menetapkan tingkat detail manajemen kebutuhan diperlukan dengan memutuskan. Satu adalah identifikasi kebutuhan. Setiap kebutuhan harus diidentifikasi secara unik sehingga dapat direferensikan dengan kebutuhan lain dan digunakan dalam pelacakan. Nah, tentunya untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan ya untuk hal yang bersifat sangat terperinci gitu ya, yang tidak bisa kita pikirkan ketika kita mulai menganalisa sebuah sistem sebelumnya. Lalu proses manajemen perubahan adalah serangkaian kegiatan yang menilai dampak dan biaya perubahan. Kira-kira kalau ada perubahan perangkat lunak yang kita kembangkan, apakah ada dampak dari segi biaya? Dalam hal ini konteksnya adalah terkait dengan stakeholder ya, ataupun orang kedua yang bekerja sama dengan perangkat lunak kita. Lalu ada kebijakan pelacakan, menentukan hubungan antara setiap kebutuhan dengan desain sistem dan pemeliharaan catatan-catatan. Tentunya di sini akan saling berkaitan ya antara beberapa sub-sub eksternal yang kita gandeng menjadi satu ya, akan sangat mungkin terjadinya kebijakan pelacakan. Dukungan alat, kebutuhan manajemen melibatkan pemrosesan sejumlah besar informasi tentang kebutuhan. Alat yang digunakan berkisar dari sistem manajemen kebutuhan khusus untuk spreadsheet dan sistem basis data sederhana. Tentunya ada beberapa dukungan alat yang bisa dibilang mengalami peningkatan dari segi update, misalkan dari OS itu sendiri ketika kita menggunakan sebuah ojek online. Lalu dalam perubahan, kebutuhan manajemen perubahan harus diterapkan untuk semua perubahan yang diajukan pada kebutuhan sistem setelah dokumen kebutuhan disetujui. Ada 3 tahapan utama untuk proses manajemen perubahan: analisa masalah dan spesifikasi perubahan, analisa dan biaya perubahan, lalu perubahan implementasi. Jadinya untuk tahap proses manajemen perubahan harus mengalami 3 tahapan. Di antaranya kita sudah mengetahui masalah dan bagaimana untuk perubahannya. Lalu kita menganalisa kira-kira ada gak biaya perubahan dari apa yang akan kita terapkan nanti. Lalu setelah itu kita akan melakukan perubahan implementasi pada sebuah sistem. Kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah layanan yang harus disediakan sistem. Bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam sebuah sistem tertentu. Nah, kebutuhan non-fungsional adalah batasan pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem, termasuk kendala waktu, kendala pada proses pengembangan, kendala yang dikenakan oleh standar. Artinya, kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang langsung masuk secara fungsi dari aplikasi tersebut. Ya, mengacu kepada penunjangnya untuk fungsi dari aplikasi tersebut. Sementara kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan eksternal yang mendukung dari kebutuhan fungsional itu sendiri. Kebutuhan fungsional menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Ya, yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kebutuhan ini tergantung pada jenis perangkat lunak yang dikembangkan, pengguna, dan pendekatan umum yang diambil oleh organisasi yang menulis kebutuhan. Lalu kebutuhan pengguna dijelaskan secara abstrak yang dapat dipahami oleh pengguna sistem. Jadinya kesimpulannya untuk kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang benar-benar kita inginkan atau kebutuhan yang benar-benar yang termasuk dalam lingkaran sebuah fungsi dari perangkat lunak itu sendiri. Yang wajib ada pada fungsi perangkat lunak itu sendiri untuk apa? Contohnya kebutuhan fungsional untuk informasi tentang pasien. User harus dapat mencari daftar janji untuk semua dokter poliklinik. Nah, oleh sebab itu setiap hari untuk setiap poliklinik mencatat daftar pasien. Setiap petugas yang menggunakan sistem harus diidentifikasikan secara unik dengan nomor karyawan 8 digit miliknya. Nah, berarti di sini kan adalah kebutuhan fungsional untuk sistem informasi pasien. Satu, ada data user, lalu ada daftar
database janjian dengan dokter atau poliklinik, lalu ada list ya, data list untuk siapa saja pasien yang sudah membuat janji, lalu ada petugas yang memeriksa atau menginvestigasikan dengan adanya nomor identitas. Nah, tentu ini adalah kebutuhan fungsional yang benar-benar diterapkan ketika ada informasi tentang pasien. Sementara untuk kebutuhan non-fungsional ada kebutuhan yang tidak secara langsung berkaitan dengan spesifikasi, berhubungan dengan sistem yang muncul seperti kendala, waktu respon, dan lain-lain. Dapat berupa kendala pada implementasi seperti kemampuan perangkat input-output, representasi data yang digunakan, dan antarmuka dengan sistem lain. Kebutuhan non-fungsional, ya intinya gini, misalkan kebutuhan non-fungsional. Ketika ada sebuah klinik, ketika pasien sudah membuat janji, ternyata dokternya sedang operasi, ya tentu akan mengalami pemunduran waktu. Nah, pemunduran waktu ini tidak bisa kita masukkan ke dalam sistem. Karena dalam sistem itu udah jelas, dokter praktek jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ketika ada operasi dokter tersebut, dia hanya bisa praktek ke jam 8, maka tidak mungkin kita mengubah program, mengubah isi program ataupun mengupdate informasi. Ya paling-paling kita undur saja secara realisasi bahwa yang nomor pertama itu akan diperiksa jam 8, bukan jam 7. Nah, itu adalah kebutuhan fungsional dari segi waktu. Dapat mempengaruhi keseluruhan arsitektur yang saya bilang tadi individu ya, bahwa kinerja harus mengatur sistem untuk menyalakan komunikasi antara komponen. Nah, gitu ya. Intinya non-fungsional itu didapatkan di luar dari fungsi ya, dimana yang namanya sistem itu kan bekerja secara konsisten. Ya, misalkan kereta api jatuhnya yang saya sudah bilang tadi. Kalau kereta api, kalau ada banjir, ada kendala, maka tidak dapat menghadiri, tidak dapat menuju ke stasiun dengan tepat waktu. Maka itu adalah sebuah kebutuhan non-fungsional. Tinggal kita manajemen kembali aja. Lalu ada kebutuhan produk. Kebutuhan ini menentukan dan membatasi perilaku perangkat lunak, kebutuhan kinerja tentang seberapa cepat sistem harus dijalankan, berapa banyak memori yang digunakan. Nah, tentunya secara fungsional ketika kita ingin memesan sebuah atau menginstal sebuah perangkat lunak dalam handphone kita, tentunya yang namanya RAM, yang namanya prosesor, lalu jenis handphone, itu sangat menentukan sekali terhadap perangkat lunak yang kita install. Maka secara non-fungsional, perangkat dari handphone tersendiri merupakan bukan masuk dari fungsional itu sendiri karena memiliki spesifikasi yang berbeda-beda antar pengguna. Lalu masuk lagi kebutuhan organisasi, bagaimana sistem digunakan, lalu proses pengembangannya menentukan bahasa pemrograman, lalu kebutuhan lingkungan menentukan lingkungan sistem operasi. Jadinya dalam kebutuhan organisasi yang saya bilang tadi sebelumnya, jadinya kebutuhan dari luar, ya kebijakan dari prosedur organisasi. Misalkan kebijakan dari GrabFood ya, dengan berbeda antara kebijakan antara makan di tempat dan juga pesan online. Ya tentu ada kebijakan, misalnya ada perubahan biaya. Misalkan makan di tempat harganya 12.000, di aplikasi bayarnya 15.000. Nah, tentu itu ada perubahan harga yang merupakan sebuah kebutuhan non-fungsional ya. Ya di luar dari fungsi dari adanya GrabFood itu tersendiri. Nah, ini yang lebih terpenting dalam sebuah kriteria kebutuhan. Yang paling banyak terjadi permasalahan adalah kebutuhan eksternal. Karena mencakup semua kebutuhan berasal dari faktor eksternal dan sistem proses pengembangannya. Jadinya perubahan peraturan eksternal mencakup dari literatur undang-undang dari sebuah kebijakan sebuah negara. Ini sangat berpengaruh sekali kebutuhan eksternal terhadap perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Misalkan ada kebutuhan peraturan yang mengatur apa yang harus dilakukan untuk sistem yang akan disetujui untuk digunakan oleh regulator seperti bank sentral. Nah, tentunya ada beberapa aplikasi pinjaman online tentunya harus mengadopsi berbasis OJK. Nah, tentunya tidak sembarang OJK ini bisa bekerja sama
dengan pinjaman online tentu harus mengalami sebuah perizinan, persyaratan ya dengan kriteria tertentu sehingga disahkan aplikasi pinjaman online. Ya, jadi kalaupun ada perubahan misalkan ternyata dari bank sentral kita tidak diperbolehkan hanya menggunakan KTP, harus foto dengan orang-orangnya misalkan. Ya udah, maka aplikasi pun harus berubah. Yang tadinya hanya scan KTP, sekarang harus OTP melalui orang yang sedang memegang KTP-nya. Nah, seperti itu perubahan aturan yang agak sedikit banyak menyusahkan gitu ya untuk para programmer karena kebutuhan eksternal yang selalu berubah-ubah. Nah, ini adalah contoh draft dari requirement ya. Jadinya berupa draft ya dari pendahuluan, lalu deskripsi keseluruhan. Nah, ini semua terbentuk dalam dokumentasi. Ya, ini adalah contoh requirement yang terbentuk dalam dokumentasi. Biasanya nanti ini adalah dapat dibuatkan sebuah proposal. Proposal yang nantinya kita akan ajukan ke perusahaan tersebut. Bagi perusahaan yang memiliki proposal atau isi dari requirement yang lebih baik, biasanya dia akan yang gold tender atau memenangkan sebuah tender. Nah, oleh sebab itu, yang penting bagi perusahaan pengembangan lunak dalam mendetailkan isi dari requirement guna untuk mengajukan proposal ke perusahaan yang akan diajak bekerja sama. Oke, untuk saat ini ya nanti tugas akan saya coba berikan di ruang penjelasan ataupun di LMS. Ya, sekian dari saya untuk pertemuan 3. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.